Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita sungguh-sungguh minta kepada Allah agar nikmat ini menjadi pengantar kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin dimudahkan kita di dalam menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita masih melanjutkan tentang kaifatus sholi, bagaimana kita sholat. Saya sedikit memberi penjelasan tambahan terkait dengan bersuci yang kemarin ya, karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin setelah saya di rumah saya pikirkan ulang terkait dengan masalah tata caranya. Mudah-mudahan ini nanti bisa lebih membantu insya Allah. Mendefinisikan tentang mandi junub itu sangat penting. Apa sih arti mandi junub, dalam rangka apa kita mandi junub, itu penting ya. Kemarin mungkin belum saya sampaikan tentang dasar ininya. Kita melaksanakan mandi junub itu dalam rangka apa, hasil apa yang kita dapat ketika kita selesai mandi junub. Dan ini nanti sangat berkaitan dengan pertanyaan yang kemarin ya. Seseorang mandi junub berarti segera setelah selesai beliau mandi junub, kita mandi junub, maka terangkatlah hadas kecil dan hadas besar. Ini penting ini. Cuma jangan perhatikan bagian ini. Segera setelah kita selesai melaksanakan mandi junub, maka terangkatlah hadas kecil dan hadas besar. Berarti cukuplah buat kita secara hukum asal ya, bahwa seseorang yang sudah mandi junub maka tanpa wudhu pun dia bisa melaksanakan sholat. Pertanyaannya, mandi besar, mandi janabah ada dua macam kemarin ya. Yang pertama yang memenuhi syarat sahnya saja dan yang sempurna. Baik yang memenuhi syarat sahnya saja ataupun yang sempurna, dua-duanya fungsinya sama, yaitu mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Berarti orang yang mandi janabah tidak melaksanakan wudhu di dalamnya, berarti dia hanya melaksanakan yang sah saja, niat kemudian mengalirkan seluruh air ke seluruh anggota tubuh, maka dia tetap terangkat hadas kecil dan hadas besarnya. Artinya dia langsung sholat pun tidak masalah. Saat dipahami sampai di sini ya. Jadi batasnya segera setelah kita selesai melaksanakan mandi janabah, maka sesungguhnya sudah terangkat dua jenis hadas ini. Kemudian terkait dengan bagaimana jikalau kita mohon maaf pegang kemaluan kita sepanjang mandi janabah. Hukum asal memegang kemaluan, mohon maaf ya, itu ada dua pendapat memang ya. Tapi memang yang sharih lebih menekankan ke batal. Nah sekarang bagaimana kalau itu dilakukan di dalam mandi janabah? Pendapat yang lebih kuat sejauh kemudian saya pelajari ulang itu adalah segala sesuatu yang dilaksanakan di sepanjang proses mandi janabah itu, maka apapun yang dilakukan tetap setelah mandi janabah terangkat dua-dua ini, hadas kecil dan hadas besar. Baik kita di dalamnya pentut kah, baik atau yang lain-lain, semuanya terangkat hadas kecil dan hadas besar. Nah, ketika sudah selesai mandi janabah kemudian kita kentut, berarti kita batal di hadas kecil. Hadas kecil. Segera dipahami sampai di sini ya.
Saya dipahami. Jadi kan maksud saya itu supaya jenengan lebih jelas dengan mendefinisikan seperti ini kan jenengan akan lebih tentrem. Gini Bang nggih. Jadi kalau ternyata setelah setelah mandi janabah selesai kok jenengan mohon maaf megang kemaluan, maka ya batal hadas kecilnya, sehingga kita harus wudu ulang. Oke. Jadi dari sini kita tahu, jadi mungkin nanti jangan mempelajari lebih dalam tentang hal-hal yang membatalkan sholat, dan seterusnya, supaya membatalkan wudu maksudnya, supaya kita lebih tentram di dalam melaksanakan. Kemudian tentang tata cara, kemarin ditanyakan sama beliau tentang menggabungkan dua hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan hadis dari Maimunah radhiyallahu anha. Sebenarnya ada beberapa hadis lain, tapi yang diangkat di banyak kitab-kitab fikih itu dua hadis ini. Jadi kalau kita kemudian menggabungkan dua hadis itu, maka disimpulkan oleh para ulama menjadi 10 langkah di dalam mandi janabah yang sempurna. Sekali lagi ini mandi janabah yang sempurna, walaupun tidak sempurna tetap sah. Jadi jangan diperdebatkan kalau misalnya ada yang urutannya berbeda, tidak masalah di sini. Yang pertama tentu saja niat, tentu saja niat. Jenengan sudah sama-sama belajar bahwa yang membedakan antara sebuah kegiatan itu ibadah atau bukan tergantung pada niatnya. Ingat-ingat Pak, nanti jangan ketika belajar fungsi niat di kitab Arba'in misalnya, di hadis yang pertama, maka jangan akan menemukan 3 fungsi niat, yaitu niat membedakan antara itu ibadah atau bukan, podo-podo adus mandi janabah atau bukan, itu tergantung niatnya. Untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya, podo-podo 2 rakaat, ini qobliyah subuh, ini subuh. Kemudian membedakan orientasi tujuan dari ibadah, karena Allah atau bukan karena Allah. Jadi hal ini perlu dipahamkan supaya kita lebih tentrem. Jadi yang pertama langkahnya adalah niat. Dan ini bagian yang sangat penting. Di beberapa masjid saya masih membahas tentang bab niat itu mungkin 3-4 kali pertemuan, hanya untuk bab niat saja. Karena memang sekali lagi niat itu bisa menjadikan sesuatu yang besar menjadi kecil, yang kecil menjadi besar. Bahkan sebuah amal yang besar bisa menyeretnya ke neraka jahanam kalau keliru di niat. Kita tahu pemantik neraka jahanam itu 3-tiganya amalan besar, yaitu jihad fisabilillah, tetapi ternyata niatnya keliru. Orang yang bersedekah tetapi kemudian keliru niat karena ingin dikatakan sebagai seorang dermawan. Ada lagi yang dia belajar Al-Quran atau belajar secara umum ingin dikatakan sebagai orang yang pandai, qori. Ini 3-tiganya justru orang yang diseret dengan kehinaan kali pertama ke neraka jahanam. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Muawiyah radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis itu, beliau kan sekretarisnya Nabi, itu pingsan Bapak Ibu Saudara. Ketika mendengar tentang keterangan hadis yang barusan saya sampaikan tadi itu terkait dengan 3 jenis amalan ini, beliau pingsan karena saking takutnya. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang membangun masjid besar, masjidnya mungkin habis 10 miliar, terakhir kemudian diberi nama atas nama dirinya. Itu gimana secara fikih? Makanya masjidnya sekarang agak kurang makmur karena keliru di awalnya. 2013 itu dibangun bagus, masjid tempat saya tinggal itu bagus sekali Pak. Mungkin kalau jenengan ke sana nang kampung kono masjid koyo ngono apike, tanahnya luas, kemudian masjidnya bagus, masih di bawah yayasan. Kebetulan namanya nama orang, sudah diingatkan sebenarnya dulu, jangan pakai nama orang gitu. Jangan tahu kisah seseorang di zaman para sahabat ketika ditengarai orang ini adalah salah satu penduduk surga, maka kemudian satu malam ada orang yang penasaran. Ini tentang bab niat. Orang penasaran melihat apa sih sebenarnya yang dilakukan orang ini sampai Rasulullah mensifati menjadi orang yang akan menjadi penduduk surga. Ini dalam sebuah peperangan,
Kalau pencahayaannya itu hanya pakai sentir. Sentir tahu nggih? Apa namanya di sini? Lampu minyak, lampu minyak. Kemudian dimatiin, orang ini mengendap-endap. Ini kicik pergi ke sebuah tempat yang semak-semak. Orang yang penasaran ini mengikuti. Apa sih yang dilakukan orang ini kok sampai disifati bakal masuk surga? Maka diketahui sampai dari mulai jam 1 kalau jam sekarang mungkin itu sudah sholat sampai menjelang datang waktu subuh. Nah, ketika dinyalakan sentirnya itu, orang ini tahu, loh, dari tadi ternyata saya diintip. Maka apa yang dilakukan oleh orang ini? Engkau minta apapun atas hartaku, seluruhnya kau ambil silahkan. Tapi tolong jangan ceritakan ibadahku ini. Bayangin Bapak Ibu saudara. Saking inginnya menjaga niat agar hanya total karena Allah. Sampai-sampai ditukar seluruh harta pun nggak apa-apa. Yang penting orang jangan tahu kalau saya itu melakukan ibadah seperti ini. Bayangkan, ini persoalan niat ya. Masya Allah. Zaman sekarang ke Mekah aja rek jadi status gratis. Masya Allah. Jadi kalau jenengan hari ini melaksanakan ibadah umroh haji, kok orang no fotonya, insya Allah jadi wali jenengan. Bisa nggak? Ke Mekah jenengan ibadah, orang di foto satu pun, apalagi video, bisa nggak? Zaman sekarang tinggal ya terus kemana-mana zaman-zaman. Masya Allah. Zaman dulu orang sampai rela membayar untuk tidak diketahui. Kemudian yang kedua, sambil diingat-ingat ini Bapak Ibu. Yang pertama tadi nih niat. Yang kedua, membaca basmalah. Dan ini hukumnya sunnah seperti yang telah lalu pembahasannya dalam bab wudhu. Menuangkan air dan mencuci kedua tangan sebelum memasukkan ke bejana. Ini langkah ketiga. Ini sebagaimana teks hadisnya. Dan sekali lagi ini juga hukumnya sunnah. Apa yang ketiga? Menuangkan air dan mencuci kedua tangan sebelum memasukkan ke bejana. Fungsinya apa? Memastikan agar sumber airnya tetap suci. Nah, ini kalau zaman pakai keran itu sebenarnya sudah lebih mudah. Zaman dulu kan pakai bejana nih. Sehingga bisa jadi bejananya juga tidak sangat besar nih. Sehingga ada kemungkinan ketika kotoran masuk menjadi problem. Kemudian mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kalau sekarang berarti ya mudah lah kalau sekarang. Kalau dulu kan harus tangan kanan, di tangan kiri baru kemudian digunakan untuk mencuci kemaluan. Sekali lagi, diulang lagi. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua, bismillah. Yang ketiga, membersihkan tangan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Yang kelima, menggosokkan tangannya ke tembok setelah menyentuh. Ini dilakukan dengan sabun kalau zaman sekarang ya. Kalau jenengan mau praktek nggak apa-apa. Wong asal hadisnya seperti itu. Kalau temboknya jenengan yakin di kamar mandi bersih, soidnya bersih. Zaman sekarang kadang-kadang ada apa namanya itu telek, apa namanya dicicat dan sebagainya kan malah jadi problem. Intinya menggosokkan ke tembok untuk memastikan bahwa setelah memegang kemaluan kita tuh suci benar. Meskipun ini bukan najis mughaladah, beda dengan apa namanya najis karena anjing. Kalau yang di anjing boleh nggak diganti dengan sabun? Boleh nggak? Kalau kita mengikuti teks hadisnya nggak boleh, meskipun ada pendapat ulama yang bolehkan. Tapi saya termasuk yang untuk najis mughaladah kita tetap pakai yang pakai tanah terakhirnya. Jadi kias ini tidak digunakan untuk kasus najis mughaladah. Kemudian tentang ini kemarin sempat terjadi perdebatan ramai di medsos. Kotoran manusia itu mughaladah atau mukhafafah atau mutawasithah? Mutawasithah. Jadi bukan mughaladah. Kemudian langkah yang kelima tadi apa? Menggosokkan tangan ke tembok, bisa digantikan dengan sabun zaman sekarang. Yang keenam, berwudu sebagaimana wudunya orang mau sholat. Nah, ini kan menggabungkan dua hadis kemarin ya. Berwudu sebagaimana wudunya orang mau sholat. Dan ini juga hukumnya sunnah. Sekali lagi, hukumnya apa? Sunnah. Kemudian ketika mulai membasahi rambut, maka harus menyela-nyela pangkal rambut dan basahi dengan air sampai seluruh kepala dan rambut
basah. Jadi intinya menyela-nyela agar seluruhnya kemudian basah ketika memulai. Yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, siram kepala 3 kali, yaitu sebagian di sebelah kanan, sebagian di sebelah kiri, sebagian di sebelah tengah, kemudian ke seluruh badan. Yang kesembilan, mengguyur air ke seluruh badan dan disunahkan mendahulukan anggota badan yang kanan. Kita sudah mulai dari kepala. Kemudian yang 10, berpindah tempat untuk mencuci kaki. Sampai di sini hafal bukan? Ini yang sempurna nih, sudah sangat sempurna ini. Sekali lagi, kalaupun tidak begini tetap sah mandi janabahnya. Dengan urut-urutannya mau piyeto. Maka kebanyakan orang wudhu dulu. Bismillah wudhu. Biasanya gitu. Seperti itu pun nggak masalah. Itu pun nggak masalah. Ini menggabungkan 2 teks hadis tepat seperti apa adanya, kemudian disebutkan di dalam langkah-langkah. Dalam 10 langkah ini. Diulang. Nomor 5 tadi apa? Menggosokkan tangannya ke tembok setelah mencuci kemaluan. Yang keenam, berwudu sebagaimana wudunya orang mau sholat. Yang ketujuh, mulai menyela-nyela bagian kepala sampai basah, kemudian mengguyur 3 kali, kanan, kiri, tengah, kemudian mengguyur seluruhnya, baru kemudian kita yang terakhir berpindah tempat untuk membersihkan kaki kita. Nah, tentang berpindah tempat itu sebenarnya kita benar-benar karena mengikuti Rasulullah. Ada pahala karena kita mengikuti Rasulullah. Kalau zaman sekarang mungkin kamar mandi mungkin kan bersih di seluruh tempatnya gitu. Kalau dulu mungkin ketika orang di situ maka mungkin kalau nggak pindah akan kotor di bagian bawahnya. Kalau sekarang sepanjang kamar mandinya bersih, insya Allah kan masuk airnya langsung ke pembuangan. Nah, tetapi melaksanakan perintah sunnah Rasulullah itu pahala tersendiri. Tiba kepada Rasul itu pahala tersendiri. Nah, sekali lagi, mandi janabah mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Ini yang ingin saya sampaikan pada panjenengan pagi ini sebenarnya terkait dengan mandi janabah. Sehingga segala sesuatu yang dianggap membatalkan di sepanjang kegiatan mandi janabah itu selesai dengan mandi janabah itu. Jadi tetap saja dengan melakukan posisi apapun, baik mencuci kemaluan dan lain sebagainya, sepanjang itu di dalam proses mandi janabah, maka tetap setelah selesai sudah hilang hadas kecil dan hadas besar. Baru setelah itu berlaku hukum berikutnya. Kalau misalnya dengan kentut, ya berarti dengan wudhu lagi karena berhadas kecil berarti. Sampai di sini saya dipahami Bapak Ibu nggih? Insya Allah nggih. Sekali lagi itu yang sempurna. Kalaupun dilaksanakan tidak sempurna pun tetap menghilangkan hadas kecil. Orang wudhu kok? Iya. Kalau syarat sah nggak wudhu kan dengan niat langsung gebyur, tetap menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Berarti dengan baru langsung sholat tetap tidak masalah. Izin minum gitu. Ini anak-anak demam semua ini karena batuk. Makanya tadi digondeli tadi itu. Nggih. Ya seperti kita mau tayamum. Seperti kita mau tayamum. Intinya mengambil sya'id. Digosokkan begini. Jadi zaman dulu kesucian itu diambil dari itu, Pak. Makanya najis mughalladzah itu terakhirnya kita basuh dengan dicampur tanah. Nggih. Dan pada kasus yang tadi najis mughalladzah tadi itu tidak digantikan. Sampai hari ini pun pendapat ulama yang kuat tetap dicampur dengan tanah. Jadi kias menggunakan sabun tidak berlaku tidak najis mughalladzah. Kenapa saya sampaikan? Karena ada yang bertanya tentang ini di masjid lain ada yang kalau najis mughalladzah gimana? Gitu. Bagus ini pertanyaannya, masya Allah. Nah itu terkait dengan mandi janabah. Kemudian sekarang kita masuk ke saya balik ini. Sebenarnya saya pengen dibahas secara garis besarnya dulu, tapi sekarang coba saya ambil dari bagian yang ketiga dulu nih. Mudah-mudahan ini menjadi lebih jelas nih. Yaitu kita mendefinisikan mana syarat, mana wajib, mana rukun, mana sunnah. Yang bagian ini diperhatikan betul. Ini terkait dengan kaifatus sholih, terkait dengan kebaikan sholat kita. Sekali lagi,
Jangan terbebani Bapak Ibu nggih. Karena ini kan banyak nggih. Ini kan sudah biasa jenengan lakukan. Kita hanya sekarang sedang mengurai kegiatan ibadah kita agar lebih sempurna. Sebagaimana kemarin saya tanyakan kepada panjenengan, apa arti ihram? Itu kan penting nggih. Penting mboten? Saya bertanya kepada panjenengan tentang apa arti ihram, penting mboten panjenengan? Penting nggih. Kenapa? Kerelaan hati kita tuh akan lebih sempurna ketika kita tahu bahwa ihram artinya mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan yang apa tadinya halal. Halal tengok kanan kiri. Halal kita memikirkan warna-warna pekerjaan ini itu. Jadi hadirnya hati. Kemudian halal buat kita untuk ngobrol dengan samping kita. Halal buat kita lihat ke atas. Begitu takbiratul ihram, inilah takbir yang menjadi garis batas. Sudah nggak boleh lagi yang itu. Kita sekarang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tahliluha bi taslim. Dihalalkan dengan salam pertama, rukun terakhir. Nah, kalau kita tahu ini kan, ya Allah, cuma sebentar banget saya itu menghadap Allah. 24 dibagi dengan batas Allahu Akbar. Hanya untuk Allah saja. Cuma sebentar sampai salam, konsentrasi total, khusyuk kita kasih kepada Allah total. Itu maksudnya gitu. Dengan kita mengetahui arti ini saja sebenarnya sudah sangat membantu agar kita semakin khusyuk di dalam sholat. Wis orang entuk tengok, wis orang yang dibolehkan adalah konsentrasi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan cuma sebentar. Makanya kalau kita memahami dalil itu enak ya. Iki sebentar banget. Cuma berapa lama tuh kita sholat? Gini bang ya. Sehingga kita lebih corowong dijikup haknya itu ridho banget. Oh, sak 24 jam dijikup 5 menit. Wah, ridho banget nih. Mulai takbiratul ihram saya hanya untuk Allah saja. Nah, ini pentingnya kita memahami definisi. Nah, hari ini kita coba sedikit mengurai tentang mana yang syarat, mana yang rukun, mana yang wajib, kemudian mana yang sunnah. Yang makruh-makruh dibahas tersendiri karena itu banyak sekali. Syarat, jenengan sambil diingat-ingat apa yang jenengan lakukan di dalam sholat. Syarat meliputi syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib dan syarat sah. Ini saya bagi dua seperti ini supaya jenengan lebih mudah mengingat-ingatnya. Syarat wajib yaitu terkait dengan siapa yang terkena kewajiban sholat. Ada 3, yaitu syaratnya dia Islam, dia akil dan balik atau mumayyiz. Akil itu berakal, tidak gila. Balik itu sudah mumayyiz, sudah dewasa. Nah, pertanyaannya sekarang, orang Islam diberi kewajiban sholat, berarti kalau tidak sholat dihukum nggak oleh Allah? Dihukum. Berarti sekarang orang non muslim diwajibkan nggak secara syariat? Tidak. Tetapi secara hukum asal setiap manusia itu harus sholat sebenarnya. Ya, ini keterangan tentang masalah Islam dan non muslim dikaitkan dengan sholat. Berarti kalau orang Islam meninggalkan sholat dihukum oleh Allah, demikian juga orang non muslim meninggalkan, pasti meninggalkan. Itu juga ada hak hukum buat dia terkait dengan meninggalkan sholat. Ini orang-orang adil dong. Ini apa nggih? Wong jenengan sih wong Islam wae nek ninggal dihukum, kok orang non muslim enggak ya? Penak banget. Mereka tetap dihukum karena dosa meninggalkan sholat. Bayangkan Bapak Ibu sedaya, diberitahu oleh Allah, kalian tuh nggak kepake sholatnya, tetapi nggak sholat jenengan tetap dihukum. Mengerikan kan? Maka sekali lagi, syarat wajib diantaranya adalah kita sebagai seorang muslim. Tentu saja ketika kata-kata Islam berarti jenengan harus mempelajari tentang pembatal keislaman, dan ada kitab tersendiri di pondok-pondok dibahas tentang 10 pembatal keislaman yang utama. Pembatal keislaman bukan hanya 10, tapi 10 yang utama itu dibahas secara khusus dalam satu kitab tersendiri.
Dengan mungkin dengan Ustadz Rosyid Hafidhullah Ta'ala sudah di bagian tertentu mungkin disampaikan tentang itu, insya Allah. Kemudian syarat sah sekarang. Berarti kalau syarat sah definisinya apa? Sholat tidak sah kecuali sebelum sholat terpenuhi syarat-syarat ini. Ingat, syarat sah berarti syarat di mana ini harus terpenuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Yang pertama, suci dari hadas. Suci dari hadas. Nanti ini bagaimana jikalau satu di antara 3 syarat suci ini tidak terpenuhi? Nanti dibahas lagi insya Allah dari rinciannya. Misalnya, jebul iki mau aku sholat, baju saya itu kena najis tuh. Oh, jebul tempatnya tadi itu nggak suci. Itu nanti bahas tersendiri. Karena harus meliputi 3 nih. Meliputi syarat suci itu dari hadas itu meliputi suci dari 3 keadaan gitu ya, tempat, pakaian, dan kita badan sendiri. Kemudian tentu saja syarat sah ada diantaranya adalah masuk waktunya. Ini sangat penting, makanya sebenarnya lebih aman. Di sini tuh aman banget sebenarnya, karena insya Allah sudah dijamin masuk waktunya. Di beberapa masjid itu gasik banget Pak. Saya itu sholat di sana sampai ke sini kadang-kadang masih dapat sholat dengan jenengan. Padahal jauh loh tempat saya, lumayan kan. Jadi insya Allah di sini aman masalah ini. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Nah, berarti di sini kita harus belajar tentang mana yang aurat. Kemudian suci dari najis. Tadi yang pertama suci dari hadas, yang kedua suci dari najis. Kemudian menghadap kiblat dan niat. Niat dimasukkan ke syarat. Meskipun ada sebagainya masukkan kepada rukun, tetapi yang syarih, yang umum dimasukkan ke dalam bab syarat. Nah, kalau ditanya apa definisi syarat sah sholat, sekali lagi Bapak Ibu Sedoyo, sering saya sampaikan pada panjenengan, mendefinisikan sebuah kegiatan itu penting banget, karena nanti akan mengurai soal. Sebagaimana tadi, arti takbiratul ihram itu apa? Kalau kita tahu kan jadi enak. Arti dari mandi besar itu apa? Kan kita jadi enak. Adalah perkara yang keberadaan suatu hukum tergantung dengannya. Keberadaan suatu hukum tergantung dengannya. Mungkin jangan masih belibet ini. Maksudnya kepiye? Definisi syarat itu perkara yang keberadaan suatu hukum tergantung kepadanya. Contoh. Wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Tetapi adanya wudu tidak mengharuskan ada sholat. Sangat dipahami. Wudu itu syarat sahnya sholat. Tetapi jenengan wudu belum tentu harus sholat. Sangat dipahami. Tetapi nek orang nganggo wudu, sholat mboten sah. Itu maksudnya. Definisi itu maksudnya. Jadi jika ia tidak ada maka pasti tidak ada hukum, namun adanya hal tersebut tidak mengharuskan adanya hukum. Jadi ono wudu ki ora kudu dalam rangka sholat, bisa jadi kan jenengan memang menjaga wudu. Saya memang biasanya menjaga wudu, maka saya setiap badan saya wudu, itu juga bagus. Atau jenengan mau tidur, jenengan wudu. Berarti keberadaan wudu tidak mengharuskan adanya sholat, tetapi sholat harus ada wudu. Itu definisi syarat. Saya dipahami buatan, belibet buatan. Mudah-mudahan nggak belibet nih. Ini sudah dibuat lambat banget. Kemudian yang kedua, hari ini mungkin kita hanya sampai kepada membedakan mana rukun, mana wajib dan seterusnya. Rukun, Bapak Ibu Sedoyo, jadi mungkin bisa menemukan buku fikih yang mengatakan 14, yang mengatakan 16, mengatakan 18, paling banyak mengatakan 18. Jangan nggak usah bingung. Yang akan saya sebutkan di sini rukun 14. Karena saya menyebut tumakninah itu di dalam satu rukun. Nah, sekarang rukun sholat secara definisi itu artinya apa? Ini penting banget.
Rukun itu kalau jenengan melihat akar bahasanya, artinya adalah tiang atau sendi. Ini penting ya. Rumah nggak ada tiang, nggak ada sendinya, kira-kira gimana? Rubuh. Maka rukun itu adalah ibarat tiang dan, asal katanya adalah tiang dan sendi. Atau para ulama menyebutkan sesuatu yang paling kuat dari sesuatu itu. Di rumah itu sesuatu, bagian yang paling kokohnya yaitu rukun itu. Jadi bagian yang paling mendasar dari sesuatu. Gitu. Bagian yang, kalau sesuatunya ada rumah, ya berarti bagian yang paling mendasar dari rumah itu. Di sini penulis mengatakan disebut rukun sholat karena seperti halnya bangunan memiliki tiang atau penguat, maka sholat juga memiliki tiang atau yang menguatkannya, yang tak mampu berdiri kecuali dengan hal itu. Tidak akan berdiri sesuatu itu tanpa rukun. Berarti kalau rukun sholat itu maknanya apa? Setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jadi sholat terbentuk di dalam rukun-rukun itu. Berarti kalau begitu harus lengkap. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak sah. Baik ditinggalkan sengaja maupun tidak sengaja. Karena ini orang-orang puyo rasa. Beda dengan wajib nanti. Beda dengan wajib. Sekali lagi, rukun jikalau tidak ada, baik itu disengaja atau tidak disengaja, maka sholatnya batal, tidak sah. Maka ingat-ingatlah 14 bagian ini. Karena satu aja tidak ada, maka tidak sah sholat kita. Sampai di sini saya dipahami ya? Apa saja rukun sholat kita. Jadi sambil mengingat-ingat, jadi nggak takbir Allahu Akbar terus sampai salam. Ini mengurai seperti ini penting karena nanti perbagian jenengan jadi konsentrasi terus, nggak sempet mikir yang lain-lain kalau jenengan tahu rukunnya. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Nanti uraiannya saya tambahkan. Berdiri bagi yang mampu. Ini persoalan berdiri, persoalan urgent Bapak Ibu Sedoyo. Apa definisi berdiri misalnya? Itu nanti dibahas secara rinci insya Allah. Yang diantaranya misalnya definisi berdiri itu sebuah kegiatan yang kita tegak betul, yang jikalau kita begini misalnya nih, kita begini misalnya, miring seperti ini, di dekatnya ada tembok atau apapun ya, kita yang sandarnya diambil itu kita nggak jatuh, itu berdiri. Tapi kalau kita seperti ini, gitu, itu bukan berdiri. Kira-kira seperti itu, nggih. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Sambil dengan urai di dalam pikiran, nggih. Pertama berdiri dengan tegak sempurna, kemudian takbiratul ihram. Kemudian membaca Al-Fatihah. Nah, ini urgent banget Bapak Ibu sekalian. Ini urgent banget untuk setiap kita. Wajiblah buat setiap kaum muslimin mempelajari bacaan Al-Fatihah yang benar. Penting banget ya. Jangan sampai kita lahan di dalam suratul Fatihah. Surat-surat yang lain keliru-keliru, insya Allah nggak apa-apa, itu sunnah. Tetapi keliru atau lahan di dalam Al-Fatihah. Lahan paham ya? Kesalahan di dalam pembacaan surat Al-Fatihah yang sebagian sampai pada tingkat membatalkan. Di antara lahan yang paling sering saya lihat adalah kehilangan huruf, yaitu ketika kita membaca huruf bertasdid. Ada berapa tasdid itu? Ada berapa tasdid? Ada banyak tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Ini sering kita melihat orang yang kehilangan tasdid. Iya dibaca iya, itu sudah berubah arti, itu lahan yang sampai tingkat membatalkan. Nah, ini yang harus dengan pelajari secara sungguh-sungguh. Mungkin nanti dengan bisa belajar dengan Pak Pardi untuk masalah Al-Fatihah misalnya, dibahas tersendiri Pak Pardi nanti pas longgar. Ini loh bacaan Al-Fatihah, dengan kan dulu sudah belajar di AMMY, beliau dulu kemudian bareng saya suka menjadi ternak nganter anak nganter istri ke AMMY ternak teri nganter anak nganter istri, nganternya ke tempat belajar Al-Quran, Masya Allah. Dan ini bermanfaat sampai sekarang Abdullah itu Masya Allah dia dikasih suara sama Allah bagus, Masya Allah. Kiroahnya bagus dia, Masya Allah.
tahun depan insya Allah ikut yang lomba-lomba berikutnya. Kemudian tadi yang ketiga apa? Membaca surat Al-Fatihah. Ini bicara rukun. Kemudian yang keempat ruku. Ruku adalah rukun. Kemudian bangkit dari ruku disertai i'tidal sampai tegak. Jadi berdiri i'tidal itu juga rukun. Nomor berapa itu? Nomor 5. Ini saya sudah lambat-lambat tuh ini. Sudah bisa ditulis, diikuti nggih. Kemudian yang keenam, sujud dengan 7 anggota sujud. Ingat, sujud dengan 7 anggota sujud. Berarti kalau ada orang yang sujudnya kakinya diangkat bagaimana? Ini bahasa sedikit tetapi rinciannya panjang nih. Sujud, kalau orang bisa mengatakan sujud saja gitu. Tapi sujud dengan 7 anggota sujud. Berarti ada konsekuensi kalau ada sebagian dari 7 anggota sujud itu tidak ikut sujud, sujudnya bermasalah. Kan ada toh orang-orang yang sujudnya kakinya kakak gitu ke atas. Ada yang seperti itu, atau sujud ininya toh. Ya kan? Ada nggak yang seperti itu? Ada. Banyak itu. Banyak. Nggih. Masih gimana? Masih. Yang penting sebenarnya anggota sujud itu nempel di tempat sujud. Kalau yang masih bengkong nanti kita bahas tersendiri nanti. Ada rinciannya. Nanti kita lambat-lambat Pak. Nanti ada ini masing-masing ada rinciannya nanti nih. Nanti kita akan bahas berdiri bagi yang mampu itu bagaimana. Kemudian sujud dengan anggota itu bagaimana, nanti kita rinci. Jangan tulis dulu supaya berurutan ini. Supaya jenengan nanti benar-benar komprehensif dapat ilmunya insya Allah. Ini baru mengurainya dulu. Kemudian bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud juga rukun. Duduk di antara 2 sujud berikutnya. Setelah bangkit dari sujud nomor 7, duduk di antara 2 sujud. Ini meskipun kita melakukan tiap hari, kadang-kadang kan urut-urutannya suka lupa kalau disuruh mengucapkan gitu. Kemudian nah ini yang ke-9, tumak ninah atau tenang dalam semua rukun. Masih ingat definisi tumak ninah? Masih ingat bukan? Tumak ninah itu berhenti sejenak setelah harokah, setelah pergerakan. Masih ingat nggih? Nah ini tumak ninah ditulis tersendiri kalau di kitab ini, yaitu tumak ninah atau tenang dalam semua rukun. Kemudian yang ke-10, tasyahud akhir. Tasyahud akhir berarti kalau kata saya mengatakan tasyahud akhir itu artinya apanya? Bacaannya maksudnya gitu. Bacaannya. 11 duduk tasyahud akhir. Jadi ini 2 rukun gitu. Membaca tasyahudnya dan duduk tasyahudnya di yang bagian akhir itu adalah rukun. Jadi kalau disebutkan tasyahud ini ya bacaannya maksudnya. Sampai mana bacaannya? Dan nanti dirinci lagi. Ini baru menyebutkan dulu. Kemudian yang ke-11, yang 11 tadi apa? Duduk tasyahud akhir. Kemudian yang 12, sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga rukun. Berarti setelah sholawat itu adalah tambahan, bukan rukun. Kemudian yang ke-13, tertib rukun-rukunnya. Tidak rukun-rukun tadi itu 1 sampai 12 itu harus urut, nggak boleh dibolak-balik. Yang ke-14 salam. Makanya wa tahliluha dengan salam. Menghalalkannya kembali dengan salam. Kan kalau kayak gini kita bisa konsentrasi Bapak Ibu. Gini apa gini? Kita udah tahu loh ini bahwa batas awalnya adalah takbiratul ihram, batas akhirnya adalah salam. Suwi pora ini, mboten suwi toh. Kok nganti ra khusuk? Ya kebangetan toh sebenarnya. Gini apa nggih? Kita kasih kepada Allah tuh ya jeda segitu itu dari takbiratul ihram sampai salam. Lah kok isi warna-warna mikir warna-warna gitu maksudnya itu. Sangat dipahami nggih. Nah itu rukunnya ada 14. Nanti kita rinci Bapak Ibu sedaya nggih. Sekarang wajib. Yang wajib. Tadi apa? Rukun. Sekarang definisi wajib. Ini definisi wajib apa?
adalah hal-hal yang harus dikerjakan ketika sholat. Jika ditinggalkan sengaja maka batal, jika ditinggalkan karena lupa maka melakukan sujud sahwi. Beda nggak dengan rukun? Beda nggih? Kalau rukun apa tadi? Segala sesuatu yang membangun hakikat sholat yang jikalau dia ketinggalan atau tidak ada, sengaja atau tidak sengaja, maka batal karena itu tiangnya. Kalau wajib apa? Segala sesuatu yang dikerjakan di dalam sholat yang jikalau ditinggalkan sengaja kita meninggalkan itu batal, tapi nek tenan-tenan lali kita sujud sahwi. Beda nggih? Nah, supaya jenengan bisa memilah-milah hukumnya biar mudah. Pokoknya belajar lambat-lambat belajar sholat nggih. Sabar nggih. Yang pertama adalah takbir intikal. Takbir intikal apa? Takbir perpindahan. Intikal artinya perpindahan. Adalah semua takbir yang ada di dalam sholat selain takbiratul ihram. Pindah dari satu rukun ke rukun yang berikutnya, pindah dari satu rukun ke rukun berikutnya, takbir ketika hendak ruku, takbir ketika hendak sujud, takbir ketika bangkit dari sujud, takbir ketika bangkit dari tasyahud awal, kemudian kita berdiri lagi, itu namanya takbir intikal. Hukumnya apa? Wajib nek sengojo ditinggal batal. Ning nek lali tenan sujud sahwi. Karena dia bagian dari wajib sholat. Sekali lagi ini wajib sholat. Nah, sedikit kalau tentang masalah takbir karena dengan saya kira praktek terus. Tata cara dasarnya bagaimana? Kita misalnya berdiri mau ruku, maka takbir intikal itu dimulai ketika gerakan mulai Allahu Akbar. Ada pendapat yang katanya memanjangkan, tapi ini pendapatnya tidak, sorry. Yang penting begitu mulai Allahu Akbar, itu yang paling bagus, pendapat yang paling kuat. Nah ini juga penting, apalagi kalau jadi imam nih, jadi imam dengan Allahu Akbar baru turun, di belakang bisa dulu ini tuh. Ini penting banget khususnya untuk imam. Saya sering mendapati sesepuan yang Allahu Akbar baru turun. Nah ini orang yang di belakangnya nggak lihat imam bagaimana? Kan dia bisa duluan, ibu-ibu yang nggak lihat imam bisa duluan turun. Maka imam harus Allahu Akbar. Jadi start kita bergerak, kita ucapkan Allahu Akbar. Ini takbir intikal. Ini penting juga karena mendahului imam itu soal tersendiri. Kemudian yang kedua, wajib yang kedua adalah mengucapkan at-tasmi. Apa itu bacaan at-tasmi itu? Sami Allahu liman hamidah. Itu juga bagian dari wajib. Artinya apa tuh? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar hamba yang memujinya. Coba itu, Masya Allah kan ya? Masya Allah, Masya Allah. Coba dengan tahu artinya seperti itu kan lebih mantap rasanya, gini bang. Ucapannya lebih mantap, lebih berbobot. Kemudian setelah itu kita mengucapkan apa? Setelah Sami Allahu liman hamidah kita mengucapkan apa? Robbana lakal hamd. Ada beberapa referensi, ada banyak referensi. Nanti dengan baca apa saja bacaan. Intinya diantaranya adalah Robbana lakal hamd. Bisa Robbana lakal hamd, Robbana walakal hamd, ada wawunya, ada dannya. Allahumma Robbana lakal hamd juga bisa, atau yang bisa jenengan pilih hamdan katsiran barakan fi dan seterusnya. Itu juga ada sekitar 13 kalau nggak keliru pilihan bacaan ketika berurutan dengan at-tasmi. Jenengan hafalkan satu aja nggak apa-apa. Kalau jenengan mau menghafal lebih banyak dari itu lebih baik tentu saja. Kemudian yang ketiga di antara wajib sholat adalah apa? Mengucapkan at-tasbih. Nah ini diucapkan kapan? Ketika ruku dan ketika sujud. Ketika turun Quran surat Al-Waqiah ayat ke-74, fasabbih bismi rabbikal azim, Rasulullah menyampaikan jadikan ini bacaan ruku panjenengan. Itu asalnya.
Oke. Maka kita menyebutkan bagaimana. Jadi kan biasanya bacanya gimana? Di antara dasarnya adalah ini, fasabbih bismi rabbikal azim. Ayat itu turun, Rasulullah sudah menyebutkan jadikan ini bacaan ruku panjenengan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih biasanya yang umum. Ini apa nggih? Sebenarnya ada bacaan lain, tetapi saya lebih cenderung memperhatikan ini karena asalnya perintah itu datang dari turunnya ayat ini. Kemudian ketika turun Quran surah Al-A'la ayat ke-1, apa bunyinya? Sabbihisma rabbikal a'la. Maka Rasulullah menyebutkan jadikanlah ini bacaan sujud kalian. Maka kita menyebutkan jadi bagian ini penting karena ini wajib. Berarti kalau wajib nek ditinggal sengaja batal. Tapi lali tenan gitu. Ngelamun gitu. Kemudian bangkit dari sujud misalnya, maka kita nanti sujud sahwi. Kemudian yang keempat adalah membaca Rabbik firli. Di mana itu? Nanti saya terangkan. Kemudian membaca tasyahud awal dan duduk tasyahud awal itu juga wajib sholat. Tasyahud itu dari lafaz tasyahada yang maknanya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah itu beberapa tentang wajib sholat. Sekarang sunnah sholat. Lambat-lambat ya Bapak Ibu. Nanti saya terangkan detail itu satu-satu. Masing-masingnya itu nanti diterangkan satu-satu. Jadi nanti minggu depan insya Allah kita akan mulai dari definisi berdirinya bagaimana, takbiratul ihram itu bagaimana, berapa hadis yang terkait dengan itu, bagaimana kita sedekap, nikmat di sini. Kemudian membaca Al-Fatihah, termasuk lahan-lahan Al-Fatihah insya Allah saya sampaikan insya Allah. Kemudian ruku dan sebagainya. Nanti satu-satu insya Allah akan kita jangan tulis dulu penjabarannya. Yang pertama, sunnah sholat adalah mengangkat kedua tangan yang pertama. Kemudian yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau sedekap. Itu masuk di dalam sunnah. Ini orang ya apa-apa. Madzhab Maliki mboten ngagem kados niku. Kemudian membaca doa apa? Istiftah sebelum Al-Fatihah. Kemudian membaca doa isti'adzah. Kemudian yang berikutnya membaca basmalah dengan sir atau jahar. Nanti juga dibahas rinciannya. Kemudian mengucapkan amin itu juga termasuk sunnah. Kemudian membaca ayat Al-Quran ya, selain Al-Fatihah yang mudah buat kita. Itu juga sunnah. Berarti ini orang moco yo sah. Makanya turunannya nanti keliru-keliru baca di suratan juga masih tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Membaca tasbih lebih dari 1 kali di dalam rukuk dan sujud. Ini maksudnya. Jadi kan bacanya biasanya 3 kali. Ini mau yang wajib satu kali. Yang wajib 1 kali. Kemudian doa pada tasyahud akhir Allahumma itu udah masuk sunnah. Kemudian mengucapkan salam yang kedua itu juga sunnah. Kemudian sujud tilawah nanti saya terangkan maksudnya. Kemudian sholat ke arah sutroh itu juga sunnah. Nah itu 4 hal yang harus kita bisa ure di dalam sholat kita. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan ure satu-satu mulai dari berdiri bagi yang mampu. Karena ini juga urgent Bapak Ibu sedaya. Ingat loh ini kata-katanya apa? Berdiri bagi yang mampu. Maka nanti kalau ada orang yang sholat sambil duduk itu ada kaifiyah tersendiri. Apakah dia terkategorikan memang harus duduk atau tidak? Itu masuk di dalam pembahasan ini. Karena bisa tidak sah sholat seseorang jika tidak memenuhi rukun yang pertama ini.
Tadi saya sampaikan definisinya, definisi berdiri sempurna adalah ketika kita berada di samping sesuatu, diambil sesuatunya itu tidak jatuh, maka itu sudah dikategorikan berdiri tegak. Maka miring pun hati-hati, miring pun hati-hati. Nah, saya kira mungkin pagi ini itu dulu nggih. Nanti kita urek satu persatu dengan sabar nggih. Karena nanti saya berharap dengan rodo-rodo sambil ngapal. Jeda antara sekarang sampai berikutnya nanti kita dengan sambil dibaca-baca di rumah, sehingga nanti pada pertemuan berikutnya kita membahas lebih dalam insya Allah. Dan masing-masing insya Allah akan saya hadirkan dalilnya supaya jenengan tentrem, walaupun jenengan mungkin dari 7 dalil jenengan pakai yang satu, tapi jenengan tahu yang lain, supaya lebih tentram di dalam melaksanakan sholat kita insya Allah. Nah, saya kira itu untuk pagi ini. Mohon maaf saya tadi terlambat karena ada sesuatu hal. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita, kajian kita. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.